Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'dah. Baik, mari kita lanjutkan lagi ngaji kitab Ta'lim Muta'alim di malam hari ini. Sebelumnya kita tawasul ibtigha an mardatillah wa syafaati Rasulillah wa likatin sholihah. Al-Fatihah. Wa ila muallifi hadzal kitab jami'a baina wa ummatina wa jaddatina masyayikhina wa mutawallin sanati ilmina jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sallallahu bahri wa bariha lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa la jahilna darana amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada faslun fin niyah fi halatit ta'allum. Jadi kalau kemarin menjelaskan tentang syaraful ilmi, kemuliaan ilmu, sekarang kita akan menjelaskan fasal atau bab tentang niat ketika belajar. Ini menjadi bab awal, di awal-awal. Kenapa? Karena memang pondasi ataupun hal-hal nanti yang berkaitan dengan proses pembelajaran, proses belajar, proses ngaji itu sangat dipengaruhi oleh niatnya, Sehingga muallif hadzal kitab ini memulainya dengan fasal fin niyati fi halit ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadzal fasal. Faslun tawi iku ana fasal swiji fin niyati nerangaken ing dalam niat fi halit ta'allumi ing dalam tingkae bibinau, tingkae sinau, tingkae ngaji, tingkae belajar. Sumala buddha mongko turi ora kena ora ya wajib minan niati saking niat fi zamani ta'allumil ilmi ing dalem nalikane utawa ing dalem wektune mempelajari ilmu, nyinaoni ilmu. Idzan karena saat temene idzan niat karena saat temene utawi niat iya ya niat iku al aslu asal fi jamil ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Jadi kita diwajibkan niat, diwajibkan menata niat ketika waktu belajar sebuah ilmu. Kenapa? Karena niat ini menjadi pokok semua ahwal, semua kondisi, semua keadaan, semua pekerjaan. Liqaulihi dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Alaihi iku ngatasi Kanjeng Nabi as-salatu utawi tambah rahmat ta'zim wassalamu dan tambah rahmat keselamatan. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, terusnya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha imratan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Niku lengkapipun. Innamal a'malu angin mestine pira-pira amal iku binniyati sae gitu kan ya. Ada yang mau maknai begitu. Sae kelawan niat. Sihatul a'mali bin niat alam madhab Syafi'i. Dawe Imam Syafi'i bahwa sahnya amal itu dengan niat. Wa hukmul a'mali minas sawabi wal jazai bin niat alam madhabi Abi Hanifah. Kalau dalam pandangan Imam Abu Hanifah bahwa amal atau pahala atau balasan itu sangat dipengaruhi, balasan dari pekerjaan atau amal itu sangat dipengaruhi oleh niatnya, begitu. Bon. Hadisun yaitu hadis sahih kang sahih. Jadi tadi itu hadis sahih tadi itu.
innamal a'malu binniyat, bahwa sahnya amal itu dengan niat. Itu kalau mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, bahwa pahala atau balasan pahala dari amal itu sangat dipengaruhi oleh niatnya. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lan den riwayatake saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam muga-muga paring adim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Rasulullah, wasallam lan muga-muga paring salam sapa Allah ing Rasulullah. Kam min amalin kam pirang-pirang min amalin saking amal, kata sawaru kang den gambarake atau berbentuk ngoten nggih bisa, bisuratin kelawan gambaran kelawan bentuk, bisurati amali dunia kelawan bentuke ngamal dunya, wayusbiru lan sabar bihusnin niati kelawan bagusi niat, min a'malil akhirati saking ngamal akhirat. Jadi wayusiru begitu ya, berarti itu wayusiru bukan wayusbiru. Wayusiru lan dadi apa ngamal bihusni niati kelawan baguse niat, kumin a'malil akhirati setengah saking pira-pira ngamal akhirat. Didhawuhake saking Kanjeng Nabi bilih banyak sekali perbuatan, banyak sekali amal gitu ya, yang itu bentuknya adalah amal dunia, namun karena baiknya atau bagusnya sebuah niat, karena niatnya benar begitu, niatnya karena Allah dan Rasulnya tadi kalau dalam hadis sebelumnya, maka amal yang kelihatannya dunia tadi itu berubah atau memiliki nilai, memiliki kapasitasnya itu bisa menjadi amal akhirat begitu. Jadi kita bekerja misalnya di sawah atau di dagang di pasar dan sebagainya, kelihatannya itu perbuatan dunia, tapi karena niatnya saya bekerja seperti ini ingin membiayai anak yang sekolah, anak yang mondok dan sebagainya, itu niatnya kan niat akhirat akhirnya kan begitu. Jadi kelihatannya amal dunia, tapi akhirnya dia mendapatkan pahala itu tadi, balasannya tadi itu menjadi balasan akhirat. Jadi kita harus menata niat betul. Harus menata niat betul. Apapun yang kita kerjakan itu upayakan kita niati akhirat, kita niati ibadah, kita niati mencari ridho dan rahmatnya Allah. Kenapa? Agar apa yang kita lakukan tadi itu menjadi amal akhirat, memiliki balasan. Kalau dalam Imam Abu Hanifah berarti memiliki balasan, memiliki pahala akhirat gitu. Karena memang sebenarnya apapun yang kita lakukan ini sebenarnya memang harus kita niati mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau amal akhirat. Pun itu tadi amal dunia. Wa kam min amalin, wa kam lan pirang-pirang min amalin saking amal, atau suwaru kang berbentuk, kang tergambar bisurati a'malil akhirati kelawan bentuk atau gambaran pira-pira amal akhirat. Summa yasiru mongko nuli dadi apa amal tadi itu min a'malid dunya saking pira-pira amal dunya bisuin niati kelawan sebab alani niat, kelawan sebab salahe niat gitu. Kebalikannya banyak sekali dawuhnya Rasulullah, banyak sekali amal akhirat kelihatannya misalnya ibadah, sholat misalnya, ngaji misalnya, itu kan amal-amal akhirat yang jelas-jelas amal akhirat kan begitu. Tapi karena jeleknya niat, karena salahnya niat, aku tak jamaah biar dilihat atau dikatakan saya yang paling rajin misalnya, saya yang paling beriman misalnya. Nah ini salah niat sudah dia, salah niat. Maka orang yang seperti ini kelihatannya amal akhirat tapi bisa berubah menjadi amal dunia saja tanpa ada balasan amal akhirat. Ini kan bahaya sekali. Sehingga menata niat di awal pekerjaan apapun itu pekerjaannya maka menjadi sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus kita lakukan. Pun wayang bagi lan sayukjo apa ayan to niat sapa al muta'allimu wong kang bibinau, wong kang sinau betolabil ilmi kelawan golek ilmu, niat napa ridhallahi taala ing nubrih utawa nyuwun ridhonipun Allah taala, wa darul akhirat lan ing akhirat, wa darul lan umma akhirat kang akhirat,
Wa izalatal jahli lan niat ngilangi kebodohan an nafsi saking awak dhewene muta'alim, saking awak dhewene muta'alim. Seharusnya atau mestinya atau sebaiknya seorang yang belajar itu ketika mencari ilmu, ketika ngaji atau ketika kuliah, sekolah dan sebagainya, maka niat pertama kali yang harus ditanamkan dalam diri dia adalah mencari ridho Allah Ta'ala. Ini sesuatu yang paten, sesuatu yang menurut saya sudah menjadi rumus begitu, menjadi rumus. Ridho Allah itu wajib, itu yang harus kita awalkan gitu, yang pertama. Setelah itu baru wadarul akhirah, itu juga niat untuk akhirat. Wa izalatal jahli lan niat menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Wa ansairil juhali lan saking sekerine pira-pira kebodohan. Wa ihya ad-dini lan niat ngurip-ngurip agama. Selain itu juga harus berniat menghidupkan agama. Apapun itu ketika belajar sehingga ilmunya apapun itu diupayakan niatnya tadi juga untuk menghidupkan agama, karena dengan belajar seperti itu agama menjadi bisa dipahami begitu. Kalau dalam ilmu pendidikan, dalam ilmu pendidikan ini menjadi hal yang termasuk dalam pembahasan misalnya wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami sair juhal tujuan pendidikan begitu, tujuan belajar. Wa ibqa al-islami lan netepake agama Islam. Jadi bagaimana kita bisa dengan ilmu tadi itu, dengan belajar tadi itu kita niati bahwa ini juga demi agama Islam. Fa inna baqa al-islami karena saat temene tetepe agama Islam bil ilmi kelawan ilmu, karena memang Islam itu akan hidup dengan ilmu. Wala yasihu lan ora absa apa zuhud wa taqwa lan taqwa ma'al jahli sartane bodoh sartane ora paham, maka tidak sah tentunya begitu zuhud atau ilmu tasawuf, ilmu spiritualitas begitu maupun ketakwaan itu tanpa adanya ilmu, tidak mungkin gitu. Bahwa takwa, bagaimana kita bisa menjalankan ketakwaan itu pasti dengan ilmu, ada caranya. Jangan sampai tidak ada caranya. Wa ansyadalan nyanyiake utawa ndendangake sapa Syekh Husain al-Imam kang dadi Imam al-Ajal kang agung Burhanuddin nyatane Imam Syekh Burhanuddin Sahibul Hidayati yaiku kang duweni kitab hidayah macaake ndendange apa syi'ran ing syair libatihi maring sebagiane santri begitu ya. Ama libatihi maring sebagiane ulama. Manggil bagian ulama. Syairnya gimana begitu. Ini biasanya sambil kotean, sambil kalau di pondok. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minnun jahilun mutanasiku begitu. Faulun mafailun kalau dalam ilmu arud wal qawafi. Jadi dalam bahasa Arab itu ada cara atau ada pakem dalam membuat syair. Kalau dalam tembang Jawa itu kan ada misalnya dandang gulo, ada pangkur, ada asmarandono, ada apa lagi misalnya. Banyak sekali kan, ada belasan itu kalau tidak salah. Nah, dalam bahasa Arab juga ada cara membuat syair itu ada pakemnya, ada rumusnya. Yang itu ada dalam salah satunya namanya ilmu arud wal qawafi. Ini ilmu yang langka karena memang jarang yang bisa yang suka mempelajari seperti ini karena rumit begitu. Faulun mustafilun fa'ilun. Nah itu aturan-aturannya bahar. Ada bahar rojaz, ada kamil dan lain sebagainya. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fitinihi yatamasaku. Ya, itu syairnya. Fasadun iku dadi kerusakan kabirun kang gedhe. Sapa alimun wong kang alim
mutahatikun kang ya apa ya, mutahatikun itu seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan syariat begitu. Ora aturan gitu lah ya, ora aturan sakarepe dhewe. Jadi sebuah kerusakan yang besar ketika ada seorang alim yang seenaknya sendiri begitu ya, tanpa aturan, tidak mengikuti aturan syariat begitu. Wa akbaru lan luwih gedhe minhu tinimbang alim sapa jahilun wong kang jahil mutanasikun kang ibadah. Tapi lebih besar lagi kerusakan itu ketika ada orang yang bodoh dia beribadah. Namanya orang bodoh beribadah tentu tanpa ada aturan syariat, tanpa ada ilmunya kan begitu. Sak karepe dhewe, sak penake udele dhewe gitu kalau bahasanya siapa dulu almarhum Zainuddin MZ ya. Nah, ini menjadi catatan, menjadi perhatian bagi kita. Maka tentu agar kita tidak termasuk keduanya, alim yang mutahatik ataupun jahil yang mutanasik, maka mau tidak mau rumusnya hanya dengan menggunakan ilmu. Huma fitnatun, huma yo karo-karone alim lan jahil iku fitnatun dadi fitnah. Kedua-duanya jadi fitnah fil alamina ing dalam alam kabeh azimatun kang agung. Dalam artian keduanya itu juga sesuatu yang tidak baik, yang jelek begitu. Ada orang alim tapi seenaknya sendiri tanpa mengikuti aturan syariat. Pun lebih besar lagi kerusakan itu ketika ada orang yang jahil, orang yang bodoh yang beribadah. Orang bodoh beribadah ya tentu tidak memakai atau tidak menggunakan ilmu begitu. Liman bihima fi dini yatamassaku, liman kedue wong bihima kelawan karo-karone alim lan jahil fi dini ing dalam agamane man yatamassaku kang cecekelan sapa man. Ini menjadi bahaya sekali ketika ada orang lain, ketika ada jamaah begitu ya, ketika ada santri begitu yang berpegangan dalam sisi agamanya kepada kedua orang ini gitu. Kepada kedua orang itu. Kelihatannya alim tapi dia tidak pakai aturan, itu juga tidak benar. Apalagi tidak benar lagi atau fasadun yang lebih besar lagi ketika ada orang jahil tapi beribadah. Namanya jahil beribadah ya tentu baca Quran saja ya seenaknya begitu ya. Seharusnya alif lam mim ain sin qaf misalnya menjadi alama asako misalnya. Ini kan seenaknya sendiri tanpa ada ilmu tajwidnya kan begitu. Bahaya itu apabila ada orang lain yang mengikuti kedua orang ini tadi. Itu maksudnya. Wayanwi lan niat sapa muta'alim bihi kelawan sebentar. Wa ayanwiya ya betul. Lan yen to niat sapa muta'alim bihi kelawan thalabul ilmi, niat asyukra ing syukur ala nikmatin akli ing atase nikmate akal wa sihatil badani lan sehate awak. Jadi juga semestinya orang yang belajar itu selain niat-niat yang banyak tadi di awal tadi ya, dari mulai ridho Allah dan sebagainya tadi itu, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan sebagainya, menghidupkan agama Islam dan sebagainya, maka juga niat yang seharusnya atau menjadi tuntunan dalam kitab ini adalah apa? Mensyukuri nikmat akal, sehatnya badan. Jadi salah satu cara kita untuk mensyukuri akal dan badan ini dengan apa? Dengan belajar, dengan mencari ilmu begitu. Walayanwiya, waunya ngatof wa allayanwiya kan begitu ya. Kan kalau ditakdirkan. Dan seharusnya walayanwiya orang niat sapa muta'alim bi kelawan tulabil ilmi ikbalan nasi krana ana arahe menungso. Ini menjadi sindiran bagi kita. Jangan sampai kita belajar, jangan sampai kita ngaji itu karena ingin mencari popularitas gitu ya. Mencari followers. Ini bahaya juga. Ini menjadi catatan juga bagi saya seperti ini. Jangan-jangan. Karena namanya manusia ya, namanya manusia. Apalagi sekarang dunianya online seperti ini. Nah ini juga menjadi catatan tidak hanya untuk teman-teman santri semuanya, tapi panjenengan semuanya juga. Tapi buat saya pribadi begitu bahwa
saya niat ketika belajar ataupun ngajar gitu. Ini juga kalau kita bawa untuk pendidik, berarti ketika ngajar itu jangan sampai niat karena iqbalan nas. Dalam artian ya ingin popularitas, itu loh bahasa kita sekarang mungkin ya. Wala istijlaba khitamid dunya, lan ora krana narik hitam itu ya harta dunia. Jadi saya ngajar karena pengen apa, misalnya hanya niatnya itu pengen uangnya banyak atau honor misalnya, ya itu jangan. Tapi kalau itu setelah ridho, setelah niat menghidupkan agama dan sebagainya tadi, saya kira tidak masalah gitu, tidak masalah. Jadi tidak apa-apa. Yang penting bahwa niat dunia itu jangan yang pertama, begitu maksudnya. Sebagaimana hadis tadi itu, innamal a'malu biyan wa innamal likulli imrin ma nawa, kan gitu. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, ini yang pertama niat kita. Fa hijratu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya yusubiha aw imra'atin yankihuha, begitu. Fama fahajaru ilaihi. Jadi niatnya ya kalau hanya niat dunia, maka yang didapatkan ya dunia saja. Tapi kalau niatnya Allah dan Rasulnya, niatnya karena akhirat dan sebagainya, maka dunia itu akan ke bawah sendiri, begitu. Ya, mahasiswa niat kuliah pengen mencari jodoh, ya boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai itu menjadi niatan satu-satunya gitu. Niat saja mencari ridho Allah karena Rasulnya dan sebagainya, baru kok nanti di kampus tidak dapat jodoh, ya itu ya berarti ya sudah takdirnya, nasibnya gitu. Ya baik. Wala istijlabah hitamid dunya, lan ora krana niat narik harta dunia, wal karomatalan kemuliaan inda sultani, ana ngarepe pemimpin atau raja, wa warihilan liyane sultan. Jadi jangan hanya karena ingin dipuji oleh pimpinan misalnya dan lain sebagainya, atau orang lain misalnya, atau karena mertua misalnya, juga jangan seperti itu. Qala wis dawuh. Nah, sekali lagi kelebihan pemanaan gandul atau makna pesantren itu seperti ini. Qala wis dawuh, karena fi'il madhi maka ditambah wus. Qala wis dawuh sapa Muhammad bin Hasani, Muhammad bin Hasan rahimahullah, rahimah muga-muga melasihu ing Muhammad bin Hasan sapa Allah Gusti Allah taala halim mulur sapa Allah. Laukana lamun ana sapa nasu menungso kulluhum ya sakabehane nas iku abidi. Abidi iki ya kawula ingsun, dalam artian ya budak, begitu ya. Budak ingsun. La'a taktuhum, yakti bakal merdekaake ingsun hum ing abidi utawa ing nas juga bisa. Wa tabarra'tu lan bebasake sapa ingsun an walaihim saking kewaliannya atau ini perwaliannya abid tadi itu. Jadi seandainya semua manusia itu adalah hambaku atau menjadi budakku, maka saya akan membebaskan dia, begitu. Saya akan memerdekakan dia, memberikan dia. Pun wa zalika li annaman, gitu ya. Kalau dalam keterangan di dalam, antara yang di pinggir dan di dalam itu kadang butuh dibaca atau dicocokkan, begitu. Wa zalika lan kana mazkur iku li anna man kana sak temene wong wajada kang nemu sapa man utawa waman utawi sapen wong iku wajada nemu sapa man lazzatal ilmi ing manise ing enake ngilmu wal amalan amal bihi kelawan ngilmu kullama kidik yarghabu demen sapa man fima ing dalam perkara indan nasi kang ana ngarsane menungso. Jadi seseorang yang sudah menikmati atau bisa merasakan manisnya ilmu dan amal, maka hal-hal yang berkaitan di depan manusia atau karena arah tujuan manusia itu sudah tidak diberikan lagi, gitu. Orang yang sudah menikmati manisnya ilmu dan amal, maka manusia itu atau makhluk yang lain itu sudah tidak menjadi perhatian lagi, gitu. Karena dia sudah fokus, dia sudah merasa menikmati ilmu dan amal tersebut, gitu. Para ulama, para kiai itu kalau sudah ngajar sudah masya Allah, kan gitu. Tanpa ada tujuan manusia, adapun manusia mau ngaji satu, mau ngaji dua, mau ngaji berapapun, kalau namanya sudah menikmati manisnya ilmu dan amal, mesti hal-hal yang menyenangkan dia di antara manusia itu tidak menjadi perhatian lagi. Ansadana maca akis
syair atau ndendangake ni ana ing kita sapa Syekh al imam kang dadi imam ajal kang agung al ustaz kang dadi ustaz Qiwamuddin yaiku Syekh Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim Syekh Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim Ibnu Ismail yaiku putrane Ismail As-Sofaru Al-Ansori ini lakop biasanya seperti ini ya Al-Ansori kang bangsa Ansor imlaan ing gubahan lagu itu li Abi Hanifah kedue Abu Hanifah rahimahullah taala rahimah muga-muga pelasihu ing Abu Hanifah sapa Allah Gusti Allah taala halil maur sapa Allah sebaiknya dibaca doanya ya karena ini doa syi'ron ansyada tadi syi'ron ing si'ir minto labil ilmi saking wong kang golek ilmu lil ma'adi krana akhirat gitu ya lil ma'ati krana akhirat krana arai akhirat golek ganjarane akhirat begitu. Jadi ada syair dari gubahan gitu ya, gubahan syair. Faza bi fadlin minar rasyadi fayal khusrani talibihi. Faza merkoleh bi fadlin kelawan kanugrahan, kelawan kautaman minar rasyadi. Oh gini man utawi sapane wong iku telaban upre sapa man al ilma ilmu lil ma'adi krana arai ganjaran akhirat faza mongko merkoleh sapa man bi fadlin kelawan keutamaan minar rasyadi saking petunjuk seseorang yang mencari ilmu itu karena tujuan akhirat begitu maka dia akan memperoleh keutamaan yang berupa petunjuk ini. Keutamaan petunjuk ini gimana maksudnya? Bahwa dengan ilmu orang itu akan tersampaikan pada agama, dia akan tersampaikan pada Allah, dia akan tersampaikan kepada Rasulullah dengan ilmu tadi itu, dengan jalan yang benar kan gitu, tidak seenaknya sendiri. Faya li khusran. Li khusrani ya rugi banget gitu ya. Talibihi li khusrani talibihi rugi kaduwe wong kang golek ilmu li fadlin krana merkoleh keutamaan minal ibadi saking kawula saking hamba. Wah, rugi banget gitu maksudnya. Rugi banget orang yang mencari ilmu itu karena hanya pengen mendapatkan kelebihan atau hal-hal dari hamba, dari orang lain, dari manusia begitu. Itu rugi sekali, rugi sekali. Kenapa? Karena dia sudah mencurahkan tenaga, mencurahkan pikiran, mencurahkan biaya bahkan mungkin begitu ya. Bahkan juga mungkin mempertaruhkan nyawa ketika belajar. Tapi karena hanya pengen dimuliakan, pengen dilem atau pengen karena dikasih sesuatu dari orang misalnya, itu sangat rugi. Niat seperti itu sangat rugi gitu. Allahumma illa idza tolaba angin ari kalane golek al-jaha ing pangat lil amri krana perkara bil ma'rufi ya itu amar ma'ruf wan nahyi anil munkar wan nahyi lan nyegah anil munkari saking kemungkaran wan tanfidul haqilan nglaksanakake kebenaran wa izazid dini idza talaba al-jaha lil amri ya betul wa tanfidul haqi lan nglaksanakake kebenaran wa izazid dini lan ngluhurake agama la li nafsi ora krana awak dhewe ne talib muta'allim wa hawahu lan nafsune muta'allim faya juzu mongko menang apa zalika mengkono-mengkono mazkur bi qadri ma kelawan kira-kirane perkara yukimu kang jumenake sapa talib bi kelawan ma al amra ing perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan wan nahyilan nyegah anil mungkar saking kemungkaran. Jadi kalau misalkan orang itu mencari ilmu kemudian dia mendapatkan pangkat gitu kan, dengan pangkat itu dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar yang baik, kemudian menjalankan kebenaran, kemudian juga meninggikan agama bukan karena diri dan nafsunya begitu, maka hal itu boleh. Tapi kalau menurut saya begini caranya, niatnya itu yang pertama tetap ridho Allah, kemudian agama Islam dan sebagainya tadi itu. Yang baru selanjutnya niatnya itu karena pangkat ini tadi, monggo begitu ya. Karena pangkat ini tadi. Dan itu saya kira boleh karena itu bukan niat yang tujuan yang pertama begitu. Seolah-olah ini menjadi bonus begitu ya, bahwa orang yang belajar,
orang yang mencari ilmu gitu kan, nanti akan mendapatkan mendapatkan pangkat. Dengan pangkat itu akhirnya dia bisa memberi manfaat dari pangkat tersebut untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menjalankan kebenaran. Akhirnya dia memiliki kebijakan, bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kalau dia di pemerintahan ya berarti aturan-aturan, undang-undang dan sebagainya. Ini sah, ini boleh begitu. Bukan karena untuk tujuan pribadi, memperbanyak harta misalnya. Pengen dia dihormati misalnya, jangan, bukan seperti itu. Itu anggap saja nanti menjadi bonusnya orang yang berilmu gitu. Tidak usah kita niati sudah akan dapat itu semua. Jadi tidak usah khawatir. Pasti kok akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, itu pasti sudah. Jadi ini yang perlu ditoto, ini yang perlu menurut saya difahamkan kepada peserta didik kita, kepada santri-santri kita, bahkan kepada anak-anak kita. Seseorang yang belajar, seseorang yang ngaji, mondok dan sebagainya, udahlah niati itu belajar ya wis ngaji karena Allah taala, sudah selesai itu aja. Soal nanti dia mendapatkan pangkat, soal nanti dia itu mendapatkan harta, dimudahkan dan sebagainya, itu sudah Allah yang akan noto, yang akan mengaturnya, itu sudah Allah. Tidak usah kita ikut-ikutan itu gitu loh. Itu hanya Allah sudah gitu. Itu hanya Allah yang mampu begitu. Jangan kita yang mampu. Tidak bisa. Saya kuliah jurusannya ini, nanti setelah ini bekerja dapat pekerjaannya ini, kayak belum tentu. Tidak bisa dipastikan begitu. Bahkan ada juga kok orang-orang yang jurusannya ini kemudian dia tidak sesuai dengan jurusan itu kerjaannya kan gitu. Dia hidupnya dimudahkan oleh Allah tapi tidak dengan jurusan ketika dia kuliah, itu banyak sekali. Bahkan banyak yang tidak kuliah pun akhirnya dimudahkan oleh Allah dalam artian tapi dia memiliki kebaikan-kebahagiaan yang lain, itu juga banyak seperti itu kejadiannya. Jadi kita tidak usah mengatur diri kita, istilahnya kita menentukan takdir kita itu bahwa saya begini dengan begini nanti begini, tidak usah. Itu sudah Allah yang mengaturnya sudah. Iman, takwa, memiliki ilmu sudah yarfa akan diangkat, itu fi'il mudhari di situ pasti sudah. Cuma kadang kita tidak yakin dengan hal itu. Buktinya apa? Kalau kita ya tidak mau ngaji, kalaupun ngaji tidak tenanan. Kita tidak kuliah, kalau kuliah juga tidak tenanan. Nah, itu membuktikan bahwa kita tidak yakin, tidak percaya dengan janji Allah tadi itu bahwa kita akan dimudahkan gitu. Contoh ya, tahadus bin nikmah saja, bahwa ini sangat sering saya alami, begitu. Saya alami di beberapa tempat misalnya itu saya tidak pernah meminta-minta. Misalnya contoh diminta untuk khotib, diminta misalnya ya yang mudah saja, yang ini banyak bisa, orang bisa begitu. Diminta untuk ngisi pengajian. Namun kalau yang khotib atau ngisi pengajian di kedutaan misalnya begitu ya. Ini kan ya tidak pernah saya minta, nanti yang khotib saya yang tidak. Tapi Allah yang sudah ngatur ini semua, bahwa mereka orang lain itu akan tahu loh kalau kita itu berilmu sudah gitu. Di pasar pernah juga suatu hari di pasar Jumatan begitu. Saya pakai kaos, pakai celana, tidak pakai kopiah begitu. Tiba-tiba sang khotib tidak hadir, ini sudah lama waktunya. Sementara ini kondisi di pasar. Namanya orang di pasar kan butuh cepat kan begitu ya. Nah, ada beberapa orang yang tahu saya, akhirnya saya digeret untuk naik ke atas ke mimbar gitu ya. Tapi sebelumnya dipinjami sarung sama kopiah dan baju untuk khutbah ya. Nah, hal seperti ini kan ya Allah yang sudah memberi jaminan gitu ya, memberi jaminan. Enggak usah khawatir lah, kita beriman, berilmu, takwa, sudah pasti diangkat derajatnya. Pun, kita lanjutkan. Jadi kalau kita niatnya tadi mencari pangkat, tapi dengan pangkat itu kita bisa mengeluarkan kebijakan, aturan, keputusan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan kebenaran misalnya, memuliakan agama, syiar agama dan sebagainya, bukan untuk diri kita sendiri, maka itu boleh dilakukan gitu. Pun wayang bagilan sayukjo, panggah Jogja tadi ya. Wayang bagilan satu Tulungagung gitu. Wayang bagilan sayukjo li talibil ilmi kedue wong kang golek ilmu apa ya tafakkara nyanto mikir-mikir sapa talib. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mazkur fi talabil ilmi. Fa innahu mongko sak temene talib iku ya ta'alamu sinau
bibinau sapa talib al ilmu bijuhdin kelawan kesungguhan, kelawan upaya, usaha kasirin kang akeh. Fala yasrifhu mongko aja mbelokake sapa talib ila dunya maling donya al hakirati kang ino, al qalilati kang kidhik, al faniyati kang rusak. Nah, ini alasannya kenapa kita tidak boleh niat karena pangkat, karena duniawi tadi itu gitu ya maksudnya. Jadi ketika seseorang itu mencari ilmu gitu ya, mencari ilmu itu sudah dengan kesungguhan yang luar biasa, dengan upaya-upaya. Bahkan mungkin orang tua itu tidak punya uang untuk membiayai kuliah dan mondok, akhirnya dipinjami hutang dan sebagainya. Nah, hal seperti itu kan sudah upaya yang sangat luar biasa. Maka jangan sampai belajarnya tadi itu dialihkan, dibelokkan untuk urusan dunia semata gitu maksudnya. Dunia yang hina, dunia yang sedikit, dunia yang sangat fana. Ini dikasih penjelasan untuk seolah-olah memang dunia itu rendah gitu ya. Kenapa? Karena memang kadang kita kita lalai gitu ya. Kita lalai bahwa dunia itu seolah-olah segalanya. Ini yang menurut saya juga menjadi catatan bagi kita, jangan sampai hanya dunia saja niat kita. Tapi yang pertama tadi ya ridho Allah, tetap ibadah itu niat yang pertama. Karena Rasulullah dan sebagainya itu niat pertama. Dunia ini baru nanti setelah itu gitu maksudnya. Jadi jangan sampai dialihkan, dibelokkan kepada urusan duniawi. Syi'run iki ana syair. Bentar. Ya. Hiya dunya. Hiya yo Oke, wa dunya mubtada tsani. Hiya ya dunya iku adunya aku aqallu luweh kidhik minal qalili saking barang kang kidhik. Wa asyiku halan wong kang rindu, wong kang seneng banget gitu ya. Ha ing donya iku azallu luweh ina minazalili saking barang kang ina. Jadi dunia itu sesuatu yang sangat sedikit gitu ya. Dunia itu sesuatu yang sangat sedikit. Dan orang yang mencintai dunia, orang yang rindu, yang kangen dengan dunia, yang sangat suka dengan dunia, itu azallun minazalil, yang sangat-sangat hina begitu. Tentu ini maksudnya orang yang suka dunia itu melupakan akhiratnya gitu ya, melupakan akhiratnya. Kalau kita cinta dunia tapi itu menjadi niatan setelah akhirat dan sebagainya, setelah Allah dan sebagainya, tentu menurut saya juga tidak apa-apa. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwa dunia ini adalah tempat kita menanam untuk kita panen nanti di akhirat, maka tetap penting kan gitu, tetap penting. Namun kenapa di kitab ini seolah-olah dunia itu sangat-sangat rendah dan hina, agar tolib itu sadar, agar kita itu sadar niat kita itu harus ditata betul gitu loh, bahwa jangan itu yang pertama untuk niat kita mencari ilmu begitu. Ketika kita ngajar juga mungkin bisa seperti itu juga. Ya tasumu kang iso bisokake membisukan ya. Bisikriha kelawan inani dunya kauman ing kaum wa takmalan buta ake apa dunya fahum utawi mongko utawi kaum iku mutahayyiruna wong kang padha bingung kabeh bila dalilin kelawan tanpa petunjuk. Dengan dunia itu banyak orang yang tuli dan juga orang yang buta, dibutakan dunia gitu ya, dibutakan dunia. Yang intinya bahwa dengan dunia itu banyak orang yang lupa, banyak orang yang lalai gitu karena kenikmatan dunia itu. Padahal di situ dengan dunia itu akhirnya orang akan banyak yang bingung bila dalilin tanpa petunjuk menuju Allah Subhanahu wa taala tadi itu, maksudnya ini. Jadi tidak hanya ini tidak ada kaitannya dengan akhirat, bukan, bahwa ini ada kaitannya dengan agama, bahwa dengan ilmu kalau dia hanya untuk dunia saja maka dia akan dibutakan oleh dunia, dia akan ditulikan oleh dunia begitu, sehingga dia akan bingung bagaimana beragama, sehingga akan bingung bagaimana dia menuju Tuhannya,
sehingga akan bingung bagaimana dia menuju risalah rasulnya dan sebagainya itu. Pun wayang bagi lan sayukya li ahli ilmi ketuwe wong kang duweni ilmu sayukya apa Allah yadullah ing yen orang inakake nafsahu ing awak dhewene ahli ilmi bit tomai kelawan ngarep-ngarep bi ghairi matmain ing dalem nggon sakliyane nggon sing iso ditomai begitu. Wa taharrazulan jaga ama sange perkara fi ing dalem apa mudillatal ilmi ing inane ilmu wa alilan ahline ilmu. Sebaiknya ahli ilmu, orang yang mencari ilmu gitu ya, jangan sampai menghinakan dirinya, jangan sampai menjerumuskan dirinya menjadi orang yang tamak, mengharap sesuatu yang itu bukan haknya begitu ya. Tamak itu. Contoh misalnya saya pernah mengalami dulu itu namanya santri ya. Ketika di desa Bina awal-awalnya tidak terpikirkan begitu. Bahwa setiap kali kita dari desa Bina itu, dari desa binaan di masyarakat, misalnya di masyarakat sedang panen kacang begitu ya, atau panen rambutan misalnya begitu. Maka hampir pasti di awal-awal itu pulang dibawain gitu. Nah akhirnya minggu selanjutnya itu tomak, ini sedang panen, pasti saya akan dibawa. Nah kalau seperti itu biasanya menjadikan diri kita itu hina, menjadikan diri kita itu rendah gitu. Itu kita tidak terasa seperti itu. Dan biasanya kalau sudah tomak itu malah Allah tidak mengabulkan. Baik, jadi seharusnya dia menjaga dirinya juga dari hal-hal yang bisa menghinakan ilmu dan juga orang yang memiliki ilmu. Wa yakunulan ana sapa talib utawa muta'alim ya di sini tadi ahli ilmi iku mutawadian wong kang tawadhu wa tawadhu ulan utawi tawadhu. Jadi seharusnya ya kita sebagai ahli ilmi jangan sampai merendahkan diri kita seperti itu dengan tomak-tomak seperti itu. Yang baik adalah kita itu tawadhu, andap asor begitu ya, andap asor. Wa tawadhu utawi tawadhu iku baina takaburi dalam antarane gumedhe, sombong, wal mudhillati lan ino. Jadi tawadhu itu posisi di antara sombong dalam artian itu kita punya rasa rasa ananiyah, keakuannya begitu, ataupun juga hina. Hina itu bisa melebihi pesimis mungkin begitu ya, bisa melebihi kita itu merasa diri kita tidak ada apa-apanya. Itu di tengah-tengah itulah tawadhu, dan ini memang sulit ya, sulit. Wal ifatu lan utawi ifah itu ya prawira, menjaga diri kita, menjaga diri kita. Iku kadzalika kaya mengkono-mengkono mazkur yu'rafuten warwi apa zalika mengkono-mengkono tawadhu lan ifah tadi itu. Fi kitabil akhlaqi ing dalam kitab akhlak. Jadi seharusnya kita tawadhu. Tawadhu itu apa? Baina takabur wal mudhillah. Kemudian juga ifah, menjaga diri, jaga ya bukan hanya maksudnya jaim, bukan. Jaga image bukan hanya itu maksudnya. Ya jaga image itu kadang perlu karena melihat kondisi dan situasi dan sebagainya ya kita perlu seperti itu di suatu saat tentunya, tapi tidak semua waktu. Pun ansada macaake singir sapa Syekh Husain ansada dendangake macaake sapa Syekh Husain al Imam al Jallu kang dadi imam kang agung al ustaz kang dadi ustaz ruknul islami ya yaitu ruknul Islam al ma'ruf kang terkenal bil adibi kelawan tata kramane al mukhtari kang pinilih. Syi'ron macaake dendangake syi'ron ing singir li nafsi kedue awak dhewe ne syekh inna tawaddu min khisalil muttaqi wa bihi attaqiyu ilal ma'ali yartaqi gitu. Inna tawaddu sak temene tawaddu iku min khisalil muttaqi setengah saking tingkahe wong kang takwa. Bahwa tawadhu andap asor itu termasuk sifat-sifat ataupun karakter orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu apa karakternya, apa sifatnya, pasti tawadhu. Ya, tawadhu. Jadi kalau kita bukan tawadhu, kita harus berhati-hati jangan-jangan takwa kita hilang gitu. Ya, wa bihilan kelawan tawadhu ataqiyu utawi wong kang takwa ilal ma'ali maring wong kang maring nggon kang dhuwur iku yartaki munggah sapa takwa.
Dengan tawadhu ini malah seseorang akan diangkat oleh Allah pada tempat, pada derajat, pada tingkat, pada dataran gitu ya, atau pada kondisi dia lebih mulia, dia lebih tinggi. Nah, ini yang harus kita pahami. Tawadhu yang sekiranya kita itu andap maso, toto kromo dan sebagainya, itu malah menjadikan kita naik, malah menjadikan kita diangkat itu, diangkat. Wa minal ajaib lan iku setengah saking barang kang gawokake, mbah-mbah biyen guru-guru kita gawokake, nggumunake, ajib gitu. Ujubuman yaiku herane gawoke wong, wa kang utawi mang iku jahilun wong kang bodoh fi halihi ing dalem tingkae jahil. Ahwa ana ta utawi jahil iku asaidu sesuk iku bejo bahagia amsyakiyu utawa cilaka. Nah, ini orang yang bodoh ini ya, orang yang tidak memiliki tawadhu dan sebagainya tadi itu, ini sesuatu yang mengherankan dalam kondisinya mereka. Apakah nanti itu dia bahagia ataukah dia celaka? Tidak tahu nanti. Ini yang hal yang mengherankan. Kenapa orang itu bodoh tidak mau tawadhu? Kenapa dia lebih suka memilih takabur misalnya dan sebagainya? Kenapa dia memilih dunia tadi itu karena ilmunya misalnya? Itu termasuk sesuatu yang mengherankan. Am kaifa ana ta kalih kaya apa iku yuhtamu den pungkasi apa umure apa umruhu mana tadi umure jahil apa umure jahil auruhu utawa auruhu utawa ruhe jahil yang menawa ing dalem dinane wafat, dinane seda, dinane mati begitu. Ana iku mutasafilun wong kang jatuh, wong kang ning ngisor, murtakin utawa wong kang munggah. Jadi ini masih sesuatu yang yang mengherankan nanti, sesuatu yang masih belum tahu. Apakah umurnya dia nanti itu akan ditutup oleh Allah dengan, atau ruhnya tadi ketika meninggal itu dia asfala safilin atau dia naik gitu, diangkat itu kan belum tahu. Wal kibriya ulan wong kang gumedhe, wong kang sombong rabbina maring pangeran kita iku sifatun sifat bihi kelawan kibriya, bihi kelawan kibriya iku maksusatun dan khususake fatajannib naha mongko becik ngedohono kita ha ing sifat wattaqolan wedi. Jadi wal kibriya sifat sombong kepada Tuhan itu merupakan sifat yang maksusah, sifat yang khusus gitu ya, khusus hanya untuk Tuhan saja, khusus hanya yang dimiliki oleh Allah saja. Maka ya jangan sampai itu kita lakukan hanya khusus untuk Allah sifat kibriya itu kan ya, kita sombong itu. Karena yang berhak itu hanya Allah itu. Wattaqolan becik kita bertakwa atau wedi. Kala ngendika sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimah muga mengulasi sapa Abu Hanifah sapa Allah Gusti Allah li asabi maring pira-pira santrine utawa sahabate kancane Abu Hanifah, adimu ngegongno sira kabeh ama imakum ing surbanira kabeh wa wasaulan jembarno tong longgarno sira kabeh akmamakum ing lengen baju lengen klambi ira kabeh wa inna maqalan ang pestine dawuh sapa Abu Hanifah zalika ing mengkono-mengkono mazkur iku li Allah yustakhaffa supaya ora den remehake bil ilmi kelawan ilmi wa alilan ahline ilmu. Jadi Abu Hanifah dawuh, wahai sahabatku, wahai teman-teman, wahai santriku begitu ya. Lek duwe sorban iki gedhekno kabeh sorban-sorbanmu. Kemudian lengan baju itu dilonggarne, dijembarne kabeh. Maksudnya kalau sorban itu kan sebuah seolah-olah kayak simbol begitu ya. Sorban ini sesuatu yang wah begitu ya, sesuatu yang berharga begitu. Maka Imam Abu Hanifah dawuh
ayo sorban ini digedek nih, didawak nih begitu ya, didawak nih. Kemudian baju kuwi lengene dijembar-jembar nih. Ini maksudnya bukan karena kesombongan, bukan. Ini agar seseorang yang memiliki ilmu, seseorang yang menjadi ahli ilmu itu tidak diremehkan banyak orang begitu. Ini kalau dalohnya Abu Hanifah. Kalau kita melihat ulama-ulama itu, maka ada yang seperti ini juga menjalankan ini. Tapi ada juga yang sangat sederhana tidak mau seperti itu walaupun beliau alim. Contoh Gus Baha misalnya kalau sekarang sangat jelas betapa sederhananya beliau. Tidak mau seperti itu. Walaupun dengan seperti itu tetap semua akan Masya Allah menghormati beliau, kan memuliakan beliau begitu. Tapi pada suatu kondisi ya, ada suatu kondisi tertentu maka kita juga menjalankan apa yang didhawuhkan Imam Abu Hanifah ini begitu. Pun wayang bagilan sayukjo ditalibin ilmi kedue wong kang golek ilmu apa yang sulanya itu ngasilake sapa talib kita bal wasiyati ing kitab wasiat allati kataba kang wis nulis ing kitab wasiat sapa Abu Hanifah sebaiknya seorang santri ini bisa memperoleh atau mempelajari kitab wasiat yang sudah ditulis oleh Imam Abu Hanifah li Yusuf kedua Yusuf bin Khalid As-Simti gitu kan. Inda rujuin alikani bali ila alihi maring keluargane siapa Yusuf ya jitu nemoni nemoni sapa nemu ing kitab sapa man wong yatlubuhu kang nuprih golek sapa manhu ing kitab wa kana lan ana. Jadi begini sebaiknya ini kan Imam Abu Hanifah itu sudah mengarang sebuah kitab gitu ya. Kitab yang diwasiatkan kepada Yusuf bin Khalid As-Simti, maka sebaiknya itu coba dicari, dipelajari gitu. Ini menjadi referensi gitu ya, menjadi referensi. Wa kana lan ana sapa ustaz kita Syekhu yaiku Syekh Imam kang dadi Imam Burhanul Aimmati kang dadi burhane para umat petunjuke gitu ya. Ali bin Abi Bakrin yaiku Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruha qaddasa muga-muga bersihake nyucikake sapa Gusti Allah ruhahu ing ruhe Ali bin Abi Bakar Al-Aziza kang agung amarani perintahe ingsun bi kitabatihi kelawan nulis kitab indar rujuki nalikane bali ila baladi maring negara utawa desa ingsun wa katabtu lan nulis sapa ingsun hu ing kitab wala buddha lan ora krana ora lil mudaris kedue wong kang mulang mudaris guru wal mufti lan mufti fi muamalatin nasi ing dalam benar ya fi muamalatin nasi ing dalam muamalah bergaul kalian menungso minhu saking Kitabul Wasiyah. Jadi begitu juga ini menjadi sesuatu yang baik bagi para mudarris, bagi para mufti ya, untuk apa? Untuk mendapatkan kitab wasiat tadi itu ketika bermuamalah dengan manusia, Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki wasabati alaih. Pasal menjelaskan tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman dan wasabati alaih dan menetapi ya atas ilmu tadi itu, ustadz dan syarik tadi itu. Bagaimana kita bisa bergaul dengan bisa memilih ilmu yang pas, guru yang baik, teman yang pas, yang baik bagi kita itu. Ini untuk pasal selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja untuk hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa sebagaimana yang kemarin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna
bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Jika ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wa muwaffiq lil thoriq dinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.